Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah Numarifa dengan NIM 21 20 40 49, Tadris Matematika kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai Pancasila, sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan topik pembahasan yang saya akan angkat ada 4 topik pembahasan, yakni yang pertama, konsep nilai dan butir-butir Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, pengamalan nilai dan butir-butir Pancasila, sila kedua dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, cara memperkuat pengamalan nilai dan butir-butir Pancasila, sila kedua di tengah tantangan global. Dan yang terakhir adalah hubungan Pancasila, sila kedua dengan Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita masuk ke pembahasan topik yang pertama, seperti yang kita tahu, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengandung 5 sila atau prinsip dasar yang memandu tata kehidupan masyarakat. Sila Pancasila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi dasar dalam mengembangkan konsep nilai dan butir-butir Pancasila. Konsep ini mengandung pengertian bahwa sebagai manusia kita harus saling menghormati, saling membantu, dan saling menghargai satu sama lain. Baik, kita akan masuk ke pembahasan topik yang pertama, yakni konsep nilai dan butir-butir Pancasila pada sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Muhammad Yamin, sila kedua Pancasila menyatakan bahwa setiap manusia atau setiap orang harus dihormati dan diperlakukan secara adil dan manusiawi, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak manusiawi. Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila memandang setiap manusia itu sama pentingnya tanpa memandang latar belakang, agama, ras, ataupun kepercayaan yang dianut mereka. Pemahaman sila kedua Pancasila menunjukkan pentingnya memperlakukan semua orang dengan baik dan memberikan penghormatan yang sama kepada semua manusia, semua orang. Konsep nilai dan butir-butir Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang beradab, merupakan salah satu nilai yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Konsep ini tidak hanya menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi dasar dan identitas nasional Indonesia. Sila kedua Pancasila mengutamakan martabat manusia dan menghargai keberagaman di Indonesia terkait dengan hak asasi manusia, kebersamaan di depan hukum, kesetaraan gender, hidup secara adil dan sejahtera dalam kebersamaan sosial yang damai. Sebagai nilai dasar Pancasila, sila kedua mempengaruhi individu dan menjadi dasar hukum dan kebijakan di Indonesia. Kemanusiaan sendiri adalah landasan penting dalam membangun nasional yang berkelanjutan dan menjaga keberagaman budaya serta agama di Indonesia. Setiap individu dan kelompok harus dihormati dan diperlakukan secara adil dan merata. Namun, dalam kenyataannya, konsep nilai dan butir-butir Pancasila pada sila kedua ini masih belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa jurnal itu sudah mengungkapkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam distribusi sumber daya, baik dalam ekonomi maupun segi pendidikan, yang menyebabkan kesenjangan sosial itu semakin melebar. Selain itu, juga masih terdapat diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti perempuan, anak-anak, maupun kelompok agama tertentu. Namun, dalam upaya mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya, seperti pembentukan kebijakan dan regulasi yang mendukung hak asasi manusia, pemberdayaan perempuan, dan upaya memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Sehingga sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami bahwa Pancasila bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga merupakan pandangan hidup yang membentuk kebangsaan dan negara kita. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan telah mengarahkan kita menuju negara Republik Indonesia yang bersatu, merdeka, dan berdaulat berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang penuh untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yakni pengamalan nilai dan butir-butir Pancasila sila kedua. Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak. Cinta mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi, serta gotong royong.
Pengamalan sila ini mengandung makna bahwa hakikatnya manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa hakikatnya manusia itu harus adil dalam hubungan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, adil terhadap lingkungannya, serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab pada hakikatnya memberikan pemahaman terhadap manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pengimplementasian nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pedoman dalam berperilaku harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan nilai-nilai tersebut tidak menyimpang dari makna yang sesungguhnya. Pengimplementasian nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di lingkungan sekolah tersebut dapat diuraikan, sudah saya uraikan ada 8. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Apa sih artinya? Menghargai manusia dan memperlakukan dengan pantas sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai arti bahwa sebagai individu yang beragama, kita harus menghargai sesama manusia karena setiap orang itu memiliki harkat dan martabatnya sendiri. Tanpa adanya pengakuan atas kesamaan harkat dan martabat, hidup manusia pasti tidak akan tenang dalam menjalani kehidupannya. Negara Indonesia juga tidak akan makmur dan sejahtera bila masyarakatnya tidak saling menghargai satu sama lain. Sehingga agar Indonesia menjadi yang lebih baik dari negara lainnya, masyarakat Indonesia harus bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Setiap orang memiliki derajat yang sama dan hak yang sama dalam menentukan jalan hidupnya, baik itu jalan yang benar ataupun jalan yang buruk. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, sebagai manusia, kita memiliki kewajiban untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan dan memberikan pertolongan dengan tulus dan ikhlas. Semua orang di dunia ini setara, tidak terbatas oleh warna kulit ataupun suku bangsa tertentu. Oleh karena itu, rasa kebencian terhadap sesama manusia harus dihilangkan agar kehidupan menjadi lebih baik. Yang ketiga, ada saling mencintai sesama manusia. Saling mencintai sama manusia memiliki ruang lingkup yang luas di mana cinta bukan hanya ditujukan kepada orang terdekat saja, namun pada setiap orang yang dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga terciptanya kerukunan dan perdamaian yang berkelanjutan. Manusia itu harus mengerti dan memahami sama sesamanya dalam kehidupan. Untuk mencegah perbuatan atau tindakan yang buruk, tanpa rasa empati dan pengertian, seorang yang emosional dapat berjuang terus-menerus tanpa akhir. Ketika ada seorang dari suku atau kelompok lain yang sedang emosional, sebaiknya kita itu mengerim dahulu dan mencari cara untuk memahami maksud dari tindakannya. Setelah itu dapat diambil tindakan yang tepat seperti memberikan teguran dengan cara yang damai, saling mencintai sama manusia, itu merupakan contoh dari pengimplementasian nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai-nilai sila kedua mengembangkan sikap tenggang rasa. Manusia menyukai rasa damai dalam dirinya. Manusia tersebut pasti akan merasa nyaman, menerima tanpa membeda-bedakan, maka tenggang rasa meminimalisir rasa semena-mena akan pudar. Dalam mengembangkan sikap tenggang rasa, diperlukan sikap baik dalam melakukan segala hal, seperti menghargai perasaan orang lain, menghormati. Dalam kehidupan sangat diperlukan sikap yang menghargai dan menghormati, agar bangsa Indonesia memiliki jiwa orang yang berakhlak mulia dan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang makmur dan damai sejahtera. Next. Yang kelima, ada mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nilai-nilai sila kedua yang terkandung dalam Pancasila mengharuskan setiap individu untuk mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kemampuan dalam memecahkan masalah dengan seksama. Penilaian mengenai hal ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam diri manusia, karena yang utama adalah kekuatan untuk berhenti menyakiti orang lain. Kontrol diri dalam mengontrol perilaku yang menyakiti orang lain merupakan bagian dari kekuatan manusia yang harus dikembangkan. Sebagai manusia yang beragama, tidak seharusnya bersikap semena-mena terhadap orang lain.
Dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh kita menyakiti satu sama lain karena hal tersebut dapat mengganggu ketentraman dan kesejahteraan hidup bersama. Setiap orang memiliki hak yang sama dan harus dihormati dalam kehidupan masyarakat. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Banyak individu yang menganggap kesuksesan sebagai indikator keberhasilan seorang manusia. Namun, tidak semua orang mampu mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Apakah orang-orang yang gagal dalam meraih kesuksesan dapat dikatakan sebagai kegagalan dalam hidup mereka? Tentu tidak. Pandangan tersebut merupakan pandangan yang salah. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bukanlah hal yang dinilai berdasarkan kesuksesan, melainkan memerlukan pemahaman dasar terhadap nilai kemanusiaan itu sendiri. Setiap manusia memiliki sifat dan karakter yang berbeda, termasuk dalam hal melakukan tindakan baik maupun buruk. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa manusia itu dapat berubah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan karakternya. Kualitas seseorang dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adalah tidaklah ditentukan oleh sifat dasar manusianya, melainkan oleh kesadaran manusia untuk saling berbagi, memberi, dan hidup bersama. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Merupakan bentuk kesadaran yang mampu membawa manusia menjadi satu kesatuan, membentuk kelompok, mengorganisasi, dan menjalin hubungan dengan sesama manusia. Bersatu padu, saling kerjasama, dan gotong royong merupakan sifat dasar manusia. Namun, untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, manusia diharapkan bersedia bekerjasama dengan siapapun tanpa memandangkan kelas ataupun status. Dan yang terakhir adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Nilai sila kedua, berani membela kebenaran dan keadilan, merupakan sifat buruk maupun baik ada pada setiap manusia, dimanapun mereka berada. Saat kebenaran terabaikan, orang yang memiliki kepekaan hati akan merenungkan dan merasakan tidak nyaman ketika mengetahui sesuatu yang salah. Apabila jika tidak mampu membela, maka rasa sakit akan muncul pada suatu saat nanti ketika tidak lagi dapat menahan sesuatu yang tidak diinginkan. Kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yakni cara memperkuat pengamalan nilai dan butir-butir Pancasila, sila kedua di tengah tantangan global. Di era globalisasi seperti ini, nilai-nilai Pancasila seringkali dihadapkan pada tantangan global yang beragam. Pengaruh budaya asing, teknologi, dan globalisasi dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Sehingga nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, menjadi kurang relevan dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat pengamalan nilai dan butir-butir Pancasila, terutama sila kedua di tengah tantangan global yang ada. Apa aja sih? Yang pertama, pendidikan nilai. Salah satu cara untuk memperkuat pengamalan nilai dan butir-butir Pancasila, terutama sila kedua, adalah dengan meningkatkan pendidikan nilai. Pendidikan nilai merupakan salah satu cara untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam diri masyarakat Indonesia, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan nilai dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah atau program-program non-formal seperti pelatihan, seminar, dan diskusi. Yang kedua, kesadaran masyarakat. Selain melalui pendidikan nilai, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila terutama sila kedua juga menjadi hal yang sangat penting dalam memperkuat pengamalan nilai tersebut. Kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dapat dibangun melalui berbagai cara, seperti melalui media massa, kampanye, dan program-program sosial. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Selain meningkatkan pendidikan nilai dan kesadaran masyarakat, pemberdayaan masyarakat juga menjadi hal yang penting dalam memperkuat pengamalan nilai dan butir-butir Pancasila, terutama sila kedua. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan akses kepada masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Yang keempat adalah penegakan hukum. Penegakan hukum juga menjadi hal yang sangat penting dalam memperkuat pengamalan nilai dan butir-butir Pancasila, terutama sila kedua. Penegakan hukum yang kuat akan memberikan perlindungan pada masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan, serta penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum yang kuat dapat dilakukan dengan memperkuat sistem hukum di Indonesia, serta memperkuat institusi yang bertugas menegakkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, penegakan hukum juga dapat dilakukan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hukum dan nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan hukum.
Untuk yang terakhir adalah poin pembahasan keempat, yakni hubungan Pancasila sila kedua dengan Al-Quran dan hadis. Hubungan antara Pancasila sila kedua dengan Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan karena Pancasila itu sendiri bersumber dari agama Islam yang bersumber dari ajaran agama yang ada di Indonesia, terutama agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 83, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel, yaitu janganlah engkau menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang yang miskin, serta ucapkanlah kata yang baik kepada sesama manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa manusia harus berbuat baik kepada sesama manusia tanpa pandang bulu. Hadis lain juga menyebutkan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia, yakni Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan seorang budak, Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya dari neraka. Setiap anggota tubuhnya menggantikan setiap anggota tubuh budak itu. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia harus memperhatikan hak-hak sesama manusia dan berusaha untuk membebaskan mereka dari segala bentuk penindasan. Dalam konteks hubungan antara Pancasila sila kedua dengan Al-Quran dan hadis, terdapat beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Pertama, sila kedua Pancasila yang menyatakan kemanusiaan yang adil beradab memiliki keterkaitan dengan Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, Pancasila juga terdapat unsur adil dan beradab yang berkaitan dengan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Ayat Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ketiga, dalam sila kedua, Pancasila juga terdapat unsur
beradab yang berkaitan dengan perilaku yang baik dan sopan santun dalam berinteraksi dengan sama manusia. Ayat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53 menyatakan, wa qul ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum inna syaitana qana lil insani aduwwam mubina, yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa mereka harus mengucapkan kata-kata yang baik karena sesungguhnya syaitan itu mengadu domba di antara mereka dan syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Quran Surat Al-Isra ayat 83. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pembacaan ayat maupun presentasi saya, kata-kata saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir, Kak.